Oke, selamat pagi. Kembali di channel YouTube Doni Wijaya Sarjana Ekonomi dengan judul Nashom ID. Sambil santai dulu, ngopi. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin soal Peter Jowo. Masih banyak lagi yang harus dibahas dengan makna-makna kehidupannya. Langsung aja ke topik pembahasan ya. Di sini ada salah satu yang gua tulisin. Ada 40 makna. Nanti terbagi 2 sesi. Yang ini buat sesi pertamanya. Kita bahas arti dari makna Peter Jowo. Maknanya ini masih satu dari beberapa keseluruhan. Ono dino, ono upo. Artinya ada hari, ada rezeki. Dari setiap kita bangun tidur, ya kemarin kita bahas, harus bangun lebih pagi buat menjemput datangnya rezeki, kayak gitu. Berarti setiap hari rezeki orang udah terbagi sendiri-sendiri gitulah. Nah, gua sendiri tadi kesiangan, lupa bangun subuh. Udah bangun terus tidur lagi, jadi kebablasan kayak gitu. Ana daulate ora ono begjane, yang artinya akan mendapatkan keberuntungan tapi tidak terjadi mendapatkannya. Jadi suatu keterampilan diharapkan menghasilkan sesuatu yang maksimal, cuma belum tentu tuh hasilnya berapa gitu. Kayak orang gajian aja. Kayak gitu. Jadi kalau orang yang di instansi kan pasti tuh gajinya berapa. Nah, sedangkan orang yang dari seni belum tahu seberapa, tergantung keterampilan tersebut. Anggenteng mos, sifat seseorang tidak dapat menyimpan rahasia. Jadi ada beberapa, salah satu atau keseluruhan dari seseorang tersebut, ada yang bisa menyimpan rahasia setelah kita mencurahkan sesuatu, ada yang enggak gitu. Balik lagi ke karakter seseorang tersebut, bisa mana enggak kayak gitulah gitu ini. Angon mangsa, melihat waktu yang tepat untuk bertindak. Jadi menentukan sesuatu hal biar pakemnya maksimal gitu. Angon ulat, ngumbar tangan. Tingkah laku seseorang pencuri ketika mengawasi keadaan. Jika ramai diam, jika sepi bertindak. Intinya diam-diam menghanyutkan. Kalau di bahasa Indonesiain, kelihatannya diam, ya kayak gua aja lah, kelihatan diam tapi beraneka ragam ide yang harus dipraktekin gitu. Ada aja gitu. Arep jamure moh watangi, artinya ingin enak tapi tidak mau susahnya. Jadi setiap orang yang bekerja atau berketerampilan harus menikmati prosesnya dulu gitu. Nggak harus memetik hasilnya langsung.
Karena kan ada tuh usaha tidak mengkhianati hasil. Asu belang kalung uang. Orang miskin tapi memiliki kekayaan yang melimpah. Simpelnya gini deh, orang kecil yang mempunyai cita-cita yang tinggi gitu, dan menemu petunjuk yang udah disediain kayak gitu. Jadi orang miskin itu semakin semangat dengan keadaan tersebut gitu, karena udah dikasih petunjuk sang kuasa buat mencapai hal tersebut kayak gitu. Asu gede menang kerai, artinya pangkat tinggi pasti lebih menang dalam berperkara yang kita bahas kemarin, soal penjabat, soal jabatan, soal kekuasaan, dimana dia punya pangkat, di situ dia bisa berkuasa. Asu marani gepuk, mendatangi mara bahaya. Intinya berani berang lah, berani adu mental. Sabar ya, soalnya banyak banget ini. Asu rebutan balung, artinya berdebat dalam sepele, tak ada yang mengalah, egois. Terus ati bengkeng oleh oncong, sesuatu harus dilakukan dengan niat yang kuat. Kayak merencanakan suatu keterampilan atau ide buat entrepreneur, membangun mindset sendiri. Itu kesimpulan kalau di bahasa Indonesiain. Becik ketitik olo ketoro, berbuat baik atau buruk akhirnya ketahuan juga. Intinya gini, sesuatu hal yang buruk, terlebih yang buruk, itu percuma kalau kita menutupi sedemikian rupa, bila hasilnya terlihat baik, toh akhirnya tahu getahnya kayak gitu. Bibit bebet bobot, yang artinya keturunan, genetas, lingkungan, ilmu atau sumber daya manusia. Jadi sebuah silsilah keluarga punya keturunan yang baik, baik di lingkungan ataupun di anaknya atau manusia sendiri. Ya makanya itulah yang kemarin gue bilang, memperbaiki keturunan. Bondo titipan, nyawa ganduhan, pangkat sampiran. Tidak ada yang abadi dalam diri kita. Jadi semuanya itu intinya belajar. Mau kayak apa juga, tetap pasti udah digaris di sananya. Selanjutnya, krah anggawe bubrah, rukun anggawe santosa.
bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh, mempertahankan yang ada, atau misalkan keluarga. Apapun yang terjadi, tetap bersatu. Cebol gayuh lintang, yang artinya mengharapkan sesuatu yang muluk-muluk. Jadi ini berkesinambungan sama cita-cita tadi itu. Jadi dari ada seorang bapak di keluarga mengharapkan anaknya jadi orang gede, kayak gitulah. Diwenehi ati ngrogo remplo, diwenehi atau diberi kebaikan menuntut lebih. Ini silsilahnya, kita udah membantu seseorang, cuma dimanfaatkan sama orang lain, kayak gitu kurang lebih. Demit orang jelulit, setan orang doyan. Yang artinya lewat dari mara bahaya. Sudah melalui lika-liku kehidupan, kayak gitu. Dhuwur wekasane, ndek wiwitane, akhirnya mulia yang semula sederhana. Jadi seorang anak yang bercita tinggi, terus si bapaknya mengharapkan anaknya jadi orang gede, yang dulunya sederhana, makan dengan apa adanya, terus sekarang sudah hampir menikmati hasilnya, kayak gitu. Diobong ora kobong, disiram ora telas, mau diharapkan kayak apa juga tidak mempan, karena jati dirinya sendiri udah terbangun dari fondasi nasihat orang tua. Entek amek kurang golek, artinya habis-habisan tidak ada yang tersisa. Membangun sesuatu dari nol kembali. Eling lan waspada, artinya selalu ingat dan waspada. Berhati-hatilah pas waktu bertindak. Gupak bulute orang melu mangan nangkane. Lelah karena suatu hal pekerjaan tetapi tidak ikut merasakan hasil tercapai. Jadi gini, seorang orang tua yang udah mendidik anaknya dengan profesi petani, mengharapkan anaknya yang udah gede, tapi si orang tua tersebut tidak menikmati hasilnya, kayak gitu. Cuma mengharapkan doa dari anaknya. Gusti Allah ora sare, yang artinya Tuhan tak pernah tidur. Jadi segala perbuatan kita
dan semua yang terjadi di dunia tak pernah luput dari pengamatan Maha Kuasa. Dimana semua apa yang kita lakukan itu dipantau sama Sang Kuasa gitu aja. Yang gue bilang kemarin pagelaran wayang. Jadi wayang itu merupakan manusianya dan dalangnya itu ya Sang Pencipta kayak gitu. Kita semakin dekat ya kita jadi prioritasnya Sang Kuasa. Kalau kita semakin melipir ke pinggir, ya udah jadi bahan penontonnya orang atau bahan mainan anak kecil gitu. Itu golek banyu api keluare, golek geni adi damar. Yang artinya mencari air berbekal sepikul air, mencari api berbekal balita. Jadi orang dulu kan kalau minum atau mandi kesegaran tubuhnya lah, daya tubuh lah, itu masih menggunakan alat tradisional. Sedangkan sekarang udah serba gampang. Jadi mensyukuri apa yang udah difasilitasi sama Sang Kuasa. Ing ngarsa sing tulodo ing mantya mangun bekarsa tutwuri handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah membimbing, di belakang mendukung. Semua hal yang kita lakukan kalau tujuannya baik, bermakna buat kehidupan, banyak yang support. Iso nembang, raiso nyuling, iso nyawang, raiso nyanding. Hanya bisa mengagumi seseorang tetapi tidak bisa bersama. Ya kayak sebatas influence apa, idola lah. Susah kayak gue kemarin, gue bilang Habibie kayak gitu. Jadi ilmu Habibie gue pelajari benar-benar dari filosofi sepeda. Terus kalau Gus Dur dari politikusnya, simpel aja sih gitu aja gue repot. Nah itu maknanya apa ya, mau kita merubah sistem kayak gimana, kalau udah jalurnya segitu ya itu dijalan dengan sistemnya. Mau dirubah sistem kayak gimana juga ya tetap hasilnya begitu. Orang udah ada yang ngatur kok, kayak gitulah kurang lebih. Siapa Sang Kuasa. Jamur ing mangsa katiga, artinya sesuatu yang mustahil atau sangat langka terjadi. Itu bersinambungan sama niat gua buat babat tanah Jawi. Gak ada yang mustahil. Selain kita membangun mindset yang kuat, prinsip yang kuat, spiritual yang tinggi, pasti semua bakal terwujud. Nah kalau sudah terwujud, itu diharapkan buat berbagi sesama yang membutuhkan. Kurang lebih begitu. Serba besuki mawa beo. Semua keberhasilan dan kesuksesan itu membutuhkan pengorbanan. Jadi nggak ada serba instan. Semua ada planning, proses, sama action. Jadi dari konsep yang ada ditimbangin matang-matang sampai hasilnya maksimal. Jaluan ora wewean, mau meminta tidak mau memberi. Perang pelit intinya itu. Kakek gluduk kurang udan. Yang artinya banyak bicara tanpa kenyataan. Ngomong tok, banyak bicara. Kebo kabutan sungu. Orang tua kewalahan menanggung kehidupan anaknya.
Sorry, ada iklan. Kebo nyusu kudel. Orang tua menggantungkan kehidupan kepada anaknya. Kegedean empiak kurang cagak. Kemauan lebih besar daripada kemampuan. Lungsungan utuh, ikut berpartisipasi meski sedikit. Krida lumaheng asta, artinya mengemu, kerja dan mengeluarkan telapak tangan. Berani turun tangan. Kutuk marani sunduk, mendekati mara bahaya. Kaya banyu kaya lenga, tidak pernah rukun. Manunggaling kaula Gusti, Sang Pencipta adalah semua kembali ke semua makhluk, dan dengan kembali pada Tuhannya, manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Mangan orang mangan, tetap ngumpul, tetap bersatu walaupun dalam kemiskinan. Oke, berikut makna kehidupan dari Pitutur Jawa. Jangan lupa menyaksikan, subscribe, like, and share ke keluarga kalian. Gua Doni Jaya, Sarjana Ekonomi di Nesium ID. Selamat pagi. Kurang puas.